Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Agni Sekar Puri Kusuma NIM 205221127. 2. Intan Rida Fatika NIM 205221129. Ketiga, Vira Nugraheni NIM 205221130. Keempat, Bilal Ahmad Zaki Ramadan NIM 205221140. Dan yang kelima, Tiara Reza Amelia NIM 205221151. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi angka indeks. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang digunakan untuk melakukan perbandingan dalam kegiatan perekonomian yang sama, namun dalam kurun waktu yang berbeda. Dalam artian, angka indeks adalah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap nilai, kuantitas, atau harga melalui perbandingan waktu yang berbeda. Ciri khas dari angka indeks ini berupa hasil dari perhitungan rasio atau pembagian selalu dikalikan dengan 100 dalam bentuk presentase. Yang selanjutnya yaitu pemilihan waktu angka indeks. Dalam angka indeks diperlukan dua waktu, yaitu waktu dasar dan waktu sekarang. Yang pertama, waktu dasar. Waktu dasar adalah waktu yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai atau harga. Sedangkan yang kedua yaitu waktu sekarang. Waktu sekarang adalah waktu yang digunakan untuk mengetahui perubahan atau perkembangan terhadap waktu dasar. Angka indeks. Yang A, angka indeks relatif sederhana. Yaitu yang pertama adalah angka indeks harga relatif sederhana. Menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya adalah IH sama dengan HT dibagi HO dikali 100. Keterangannya adalah IH sama dengan indeks harga, kemudian HT sama dengan harga pada tahun T, sedangkan HO adalah harga pada tahun awal. Kemudian contoh soalnya seperti pada tabel di samping, yaitu saya menggunakan contoh tahun 2000 dengan rumus IH sama dengan HT dibagi HO dikali 100, yaitu IH sama dengan HT harga pada tahun T yaitu 2240 dibagi HO harga pada tahun awal yaitu 1014 dikali 100, maka hasilnya 221. Kemudian yang kedua adalah angka indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Rumusnya yaitu adalah IK sama dengan KT dibagi KO dikali 100. Keterangannya adalah IK sama dengan indeks kuantitas, KT sama dengan kuantitas pada tahun T, kemudian KO adalah kuantitas pada tahun awal. Contohnya adalah seperti pada tabel di samping, yaitu saya menggunakan contoh lagi pada tahun 2000 dengan rumus IK sama dengan KT dibagi KO dikali 100, yaitu IK sama dengan KT yaitu kuantitas pada tahun T yaitu 32 dibagi KO kuantitas pada tahun awal yaitu 31 dikali 100, maka hasilnya adalah 103, sekian tapi dibulatkan menjadi 103. Kemudian yang ketiga adalah angka indeks nilai relatif sederhana. Menunjukkan perkembangan nilai atau barang yang dikaitkan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Rumusnya adalah IN sama dengan VT dibagi VO dikali 100 atau IN sama dengan HT dikali KT dibagi HO dikali KO dikali 100. Keterangannya adalah IN sama dengan indeks nilai, kemudian VT volume atau nilai pada tahun T, kemudian VO volume atau nilai pada tahun dasar, sedangkan HT adalah harga pada tahun T, kemudian HO harga pada tahun awal, sedangkan KT adalah kuantitas pada tahun T, kemudian KO adalah kuantitas pada tahun awal.
Contohnya seperti pada tabel di samping. Saya akan menggunakan contoh lagi pada tahun 2000. Dengan rumus yang pertama yaitu IN sama dengan VT dibagi VO dikali 100. Yaitu IN sama dengan VT volume atau nilai pada tahun T yaitu 71.680 dibagi VO yaitu volume pada tahun awal yaitu 31.434 dikali 100, maka hasilnya adalah 228, sekian, tetapi dibulatkan menjadi 228. Kemudian rumus yang kedua adalah IN sama dengan HT dikali KT dibagi HO dikali KO dikali dengan 100. Yaitu IN sama dengan HT, harga pada tahun T adalah 2240 dikali KT yaitu kuantitas pada tahun T adalah 32. Saya ingatkan kembali, di sini saya menggunakan contoh yaitu pada tahun 2000. Setelah tadi dibagi dengan HO, harga pada tahun awal yaitu 1014 dikali KO, kuantitas pada tahun awal yaitu 31. Kemudian setelah pembagian tadi dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan sama juga yaitu 228, sekian, tetapi dibulatkan menjadi 228. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam angka indeks yang kedua yaitu angka indeks agregat sederhana. Dalam hal ini, angka indeks agregat sederhana dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah angka indeks harga agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga pada kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Dengan rumus IHA atau indeks harga agregat sama dengan sigma HT atau jumlah harga pada tahun ke T per sigma HO atau jumlah harga pada tahun dasar dikali 100. Untuk contoh soal angka indeks harga agregat sederhana ini, kita mencari indeks harga pada tahun 1998 dengan rumus IHA sama dengan sigma HT per sigma HO dikali 100. Sigma HT di sini yaitu jumlah harga pada tahun 1998 per sigma HO atau jumlah harga pada tahun dasar yaitu pada tahun 1997 dikali 100. Jadi IHA sama dengan 7.401 per 7.197 dikali 100 dan hasilnya IHA sama dengan 102,83. Jadi dalam hal ini indeks harga pada tahun 1998 mengalami kenaikan senilai 102,83. Untuk jenis angka indeks agregat sederhana yang kedua yaitu angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Melalui rumus IKA atau indeks kuantitas agregat sama dengan sigma KT atau jumlah kuantitas pada tahun ke T per sigma KO atau jumlah kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Untuk contoh soal angka indeks kuantitas agregat sederhana ini, kita mencari indeks kuantitas pada tahun 1998, tetapi jumlah kuantitas pada tahun 1998 dan 1997 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, atau dapat dikatakan indeks harga pada tahun 1998 mengalami kestabilan. Dan jenis yang ketiga dari angka indeks agregat sederhana adalah indeks nilai agregat relatif sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan dengan kuantitas kelompok barang dan jasa pada suatu periode tertentu dengan periode dasarnya, dengan rumus INA atau indeks nilai agregat sama dengan sigma VT per sigma PO dikali 100 sama dengan sigma HT
kali KT per sigma HO dikali KO dikali 100. Jadi, INA sama dengan jumlah dari nilai pada tahun tertentu per jumlah pada nilai pada tahun dasar dikali 100 sama dengan jumlah dari harga pada tahun tertentu dikali kuantitas pada tahun tertentu per jumlah dari harga pada tahun dasar dikali kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Angka indeks tertimbang terbagi menjadi 6 jenis, antara lain yang pertama yaitu formula Lespeyres, yaitu Etienne Lespeyres mengembangkan metode ini pada abad ke-18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Untuk rumusnya yaitu IL sama dengan sigma HT dikali KO atau jumlah HT dikali KO dibagi sigma HO dikali KO atau jumlah HO dikali KO dikalikan 100. Untuk keterangannya yaitu IL sama dengan indeks Lespeyres, HT sama dengan harga pada tahun T, HO sama dengan harga pada tahun awal, dan KO sama dengan kuantitas pada tahun awal. Untuk contoh soalnya terdapat pada tabel di samping ini. Dengan rumus IL sama dengan sigma HT dikali KO atau jumlah HT dikali KO dibagi sigma HO dikali KO atau jumlah HO dikali KO dikalikan 100. Jadi IL sama dengan 168,963 dibagi 69,358 dikalikan 100. Hasilnya yaitu 243,609. Untuk jenis yang kedua yaitu formula Pasce, yaitu menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Untuk rumusnya yaitu IP sama dengan sigma HT dikali KT atau jumlah HT dikali KT dibagi sigma HO dikali KT atau jumlah HO dikali KT dikalikan 100. Untuk keterangannya yaitu IP sama dengan indeks Pasce, HT sama dengan harga pada tahun T, HO sama dengan harga pada tahun awal, dan KT sama dengan kuantitas pada tahun T. Untuk contoh soalnya terdapat pada tabel di samping ini dengan menggunakan rumus IP sama dengan sigma HT dikali KT atau jumlah HT dikali KT dibagi sigma HO dikali KT atau jumlah HO dikali KT dikalikan 100. Jadi IP sama dengan 159,823 dibagi 65,307 dikalikan 100. Hasilnya yaitu 244,725. Jenis yang ketiga yaitu formula Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula Lespeyres dan Pasce. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Lespeyres maupun Pasce. Untuk rumusnya yaitu IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Untuk keterangannya yaitu IF sama dengan indeks Fisher, IL sama dengan indeks Lespeyres, IP sama dengan indeks Pasce. Pembahasan selanjutnya adalah formula Dробis. Formula Dробis digunakan apabila nilai angka indeks Lespeyres dengan angka indeks Pasce berbeda terlalu jauh. Indeks Dробis ini juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Dробis ini juga merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Rumus dari formula Dробis ini adalah ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Keterangan ID adalah indeks Dробis, IL adalah indeks Lespeyres, dan IP adalah indeks Pasce. Kemudian selanjutnya yang kelima ada formula Masha-Aguirre. Formula Masha-Aguirre ini relatif berbeda konsepnya dengan Lespeyres dan Pasce.
menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Rumus dari Marshall Aguirre adalah IME sama dengan sigma HT dikali KO ditambah KT per sigma HO dikali KO ditambah KT dikalikan 100. Dengan keterangan, IME adalah indeks Marshall Aguirre, HT adalah harga pada tahun T, HO adalah harga pada tahun awal, KO adalah kuantitas pada tahun dasar, KT adalah kuantitas pada tahun T. Contoh soal formula Marshall Aguirre dengan tabel di samping. Perhatikan tabel di samping. Dengan rumus Marshall Aguirre yaitu IME sama dengan sigma HT dikali KO ditambah KT per sigma HO dikali KO ditambah KT dikalikan 100 dengan 328,787 dibagi 134,665 dikali 100 dan hasilnya adalah 244,151. Kemudian yang keenam ada formula Walsh menggunakan bobot akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar dengan rumus IW sama dengan sigma HT dikali akar KO kali KT per sigma HO akar KO dikalikan KT dikalikan 100. Dengan keterangan IW adalah indeks Walsh, HT adalah harga pada tahun T, HO adalah harga pada tahun awal, KO adalah kuantitas pada tahun dasar dan KT adalah kuantitas pada tahun T. Contoh soal dari formula Walsh yaitu seperti tabel di samping dengan rumus IW sama dengan sigma HT dikali akar KO dikalikan KT per sigma HO akar KO dikalikan KT dikalikan 100. Dengan tabel di samping mendapatkan 131,661 dibagi 52.701 dikalikan 100 dengan hasil mendapatkan hasil yaitu 249,826. Baik, setelah kita mengetahui beberapa macam dari angka indeks serta beberapa contoh soal penggunaan dari rumus-rumus angka indeks, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dari angka indeks. Sebelum melakukan perhitungan angka indeks, kita harus mengetahui atau kita harus menentukan tahun dasarnya terlebih dahulu, di mana tahun dasar ini digunakan untuk dasar dari sebuah perbandingan. Yang pertama, penentuan tahun dasar menjadi rumit apabila keadaan perekonomian tetap stabil atau tidak mengalami perubahan secara cepat. Yang kedua, perhitungan indeks diharapkan tidak melebihi waktu atau periode 10 tahun. Lebih baik dalam periode kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, sesuai dengan peristiwa yang saat ini terjadi. Jadi sesuai realita ya. Dan yang keempat, waktu di mana tersedia data untuk keperluan dari sebuah timbangan. Sekian penjelasan mengenai materi angka indeks dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.